أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفر لنا في الآخرة والأولى. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته قربه ثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على كل حرف كتب ويكتب إلى أبد آبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمنا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافية وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام ملائكة المقربين. اللهم افتح علينا فتوى العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahannya, amatnya, karunia-Nya kita bisa berkumpul dan jumpa kembali di dalam perkumpulan yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan perkumpulan ini memberikan kemuliaan untuk dunia dan akhirat. Salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia mulia, manusia agung yang mengajak kita kepada jalan yang indah dan berseru kepada kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebelum kita lanjutkan kajian kitab kita sebagai bentuk keistiqomahan majlis ini, beruntung kita pada malam hari ini kedatangan buah tamu mulia kita, Fadilatul Habib Idrus Al-Habsyi, Wakil Ketua Umum Lembaga Dakwah Front Pembela Islam DPP Pusat, dan juga akhina al-karim Al-Habib Fuad Al-Idrus sebagai Ketua Lingkaran DPP FPI Pusat. Mudah-mudahan kehadiran beliau bersilaturahmi ke majelis kita memberikan manfaat yang besar, memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan kedua Habib ini Allah Subhanahu wa taala jaga dan muliakan umurnya. Amin ya Allah. Manusia yang terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Singkat, kita lanjutkan kajian kitab Risalatul Jami'ah untuk Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi sampai dalam kalimat wal kusufani, dan dua salat kusuf atau dua salat gerhana hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkadat. Kedua salat gerhana yang sudah kita kenal yaitu sering disebutkan dengan kusuful syams wa khusuful qamar. Salat gerhana matahari dan salat gerhana bulan. Asli daripada dalil kita melaksanakan salat gerhana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan janganlah engkau menyembah kepada matahari dan jangan pula menyembah kepada bulan.
menyembahlah engkau, menghambalah engkau kepada Allah yang menciptakan keduanya. Jikalau kalian betul-betul golongan hamba-hamba Allah. Jadi kita nggak boleh menyembah kepada Allah, menyembah kepada matahari dan menyembah kepada bulan. Tapi penghambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari ayat tersebut Allah ingin mengkabarkan kepada kita tidak ada manfaat dan mudarat yang bisa diberikan matahari kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya disunnahkan untuk melaksanakan salat sunnah gerhana, peringatan buat kita dan juga peringatan buat mereka yang menyembah kepada matahari dan bulan. Bahwasanya kedua daripada ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, matahari dan bulan memang sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, menandakan Allah menciptakan matahari dan bulan, menandakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan peringatan kepada penghamba-penghamba matahari dan bulan, jangan sembah mereka, karena ketika malam tiba tiadalah gunanya bulan matahari, dan ketika siang tiba tiadalah gunanya bulan. Jikalau malam bisa menghilangi manfaat sinar matahari dan siang hari bisa menghilangi manfaat bulan, maka janganlah menghamba kepada yang tidak bisa memberikan manfaat, maka menghambalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hukum daripada salat dua gerhana tersebut sunnah muakkadah walau lil munfarid. Salat sunnah gerhana bulan dan gerhana matahari hukumnya sunnah muakkadah, walaupun pelaksanaannya sendiri, nggak harus salat jamaah. Salat sendiri pun sunnah. Wa yukrahu tarkuha, dan dimakruhkan meninggalkannya. Kalau lagi datang gerhana matahari atau bulan, makruh kalau tidak sholat, dan sunnah untuk melaksanakannya. Dan disunnahkan sholat berjamaah di dalam masjid, dan disunnahkan sholat berjamaah di dalam masjid. Waktunya yadkhulu fihima bi'ibtida'it taghayyur. Waktunya kapan? Waktunya dimulai sejak terjadinya proses gerhana. Begitu mulai proses gerhana, sunnah melaksanakan sholat gerhana. Dan keluar waktunya bil injila wa bi ghurubisy syams kashifa lil kusuf. Dan jikalau itu sholat gerhana matahari, kapan selesainya? Bil injila, ketika udah terang, atau dengan ghurubisy syams atau terbenamnya matahari, maka berlahirlah sholat gerhana matahari. Kalau sholat gerhana bulan, sebaliknya. Kapan? Bil injila, kalau sudah terang atau dengan terbitnya matahari. Bukan terbitnya fajar shadiq, tapi terbitnya matahari. Kalau matahari terbit, sholat gerhana bulan sudah selesai waktunya. Matahari terbenam, sholat gerhana matahari selesai hukumnya. Nah, itu tentang hukumnya. Adapun pelaksanaannya, ada 3 metode pelaksanaan sholat gerhana. Yang pertama, metodenya antusalliya rak'ataini ka sunnati subhi min ghairi tatwil. Yang pertama, sunnahnya melaksanakan salat gerhana seperti salat 2 rakaat subuh tanpa panjang, tidak memanjangkan. Salat subuh bagaimana tuh 2 rakaat subuh itu? Begitu. Nah, ada panjang-panjang seperti itu. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua, antusalli rak'atain min ghairi tatwil bi ziyadati ruku' wal qiyam fi kulli rak'ah wa yakunu fi kulli rak'ah qiyamani qira'atani war ruku'ani wa tajibu qira'atul Fatihah fi kulli qiyam. Metode yang kedua, salat 2 rakaat, enggak panjang-panjang, tapi dia 2 kali berdiri, 2 kali ruku' dan juga 2 kali baca Fatihah. Semisal contohnya dia baca Fatihah, sudah baca Fatihah, dia rukuk. Setelah rukuk dia berdiri lagi, baca lagi Fatihah. Setelah itu selesai, dia baca sunnah, surat sunnah, di situ ya rukuk, baru dilanjut ke sujud. Jadi 2 kali berdiri dan 2 kali rukuk. Itu metode yang kedua. Metode yang ketiga hampir mirip dengan metode yang kedua,
kecuali hanya memanjangkan rakaatnya. Kalau umpamanya rakaat pertama, ya metode yang kedua dia baca Al-Fatihah setelahnya surat pendek. Itu metode yang kedua. Metode yang ketiga dia baca Al-Fatihah setelahnya surat yang panjang. Surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa. Waktu dia baca tuh. Cuma kalau di Indonesia kayaknya susah tuh ya. Pernah ada kejadian tuh orang pakai metode yang ketiga. Allahu Akbar. Walaqolin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raib. Wah, makmumnya katakan langsung. Ya Allah Al-Baqarah. Begitu selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmumnya udah nggak ada, dari ratusan habis, tinggal satu doang. Masya Allah, kata imam, hebat ente jadi makmum. Yang lainnya pada kabur, ente doang sendiri. Kata makmum, apa aneh mau kabur dari tadi. Cuma karena tukang kuncinya, ente tungguin ente selesai. Jadi jangan panjang-panjang, saya yang pendek-pendek aja. Insya Allah itu metode pelaksanaannya, dan disunnahkan untuk mandi la tazayyun. Sebelum sholat sunnah untuk mandi, tapi tidak disunnahkan berhias. Kalau minggu-minggu sebelumnya kita bahas tentang sunnah id mandi berhias, tapi kalau sholat kusuf mandi doang berhias enggak. Wallahu taala a'lam bishawab.